Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi mengenai accounting for merchandising operating atau akuntansi perusahaan dagang. Ada tiga jenis perusahaan berdasarkan aktivitas operasionalnya, yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Dari tiga perusahaan ini terdapat perbedaan berdasarkan yang pertama itu berdasarkan aktivitas operasionalnya. Untuk perusahaan jasa, aktivitas operasionalnya itu memberikan layanan jasa kepada pelanggan. Contohnya itu seperti toko fotokopi. Kemudian untuk perusahaan dagang, yaitu perusahaan yang aktivitas utamanya membeli barang dagangan dan menjual barang dagangan tersebut tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Kemudian untuk perusahaan manufaktur, yaitu perusahaan yang aktivitas operasionalnya membeli bahan baku, kemudian mengolah bahan baku tersebut melalui proses produksi untuk menghasilkan barang jadi dan menjual barang jadi tersebut kepada pembeli. Kemudian berdasarkan pendapatannya, untuk perusahaan jasa, ini disebut dengan pendapatan jasa atau service revenue. Sementara itu untuk perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur itu sama, yaitu pendapatannya disebut dengan penjualan atau sales revenue atau sales. Kemudian berdasarkan persediaannya, untuk perusahaan jasa, persediaannya berupa perlengkapan atau barang habis pakai yang akan digunakan untuk mendukung layanan jasa yang diberikan atau layanan operasional perusahaan. Untuk perusahaan dagang, selain perlengkapan, juga terdapat persediaan berupa barang dagangan yang merupakan bagian dari aset lancar yang akan memberikan manfaat ketika barang dagangan tersebut terjual. Untuk perusahaan manufaktur, selain perlengkapan, juga terdapat tiga jenis persediaan, yaitu persediaan bahan baku atau raw material inventories, adalah persediaan berupa bahan yang akan diproses menjadi barang jadi melalui proses produksi yang melibatkan tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Yang kedua yaitu ada persediaan barang dalam proses atau work in process inventories. Adalah persediaan berupa barang yang belum selesai menjadi barang jadi sampai akhir periode ketika perusahaan menyusun laporan keuangan yang sudah menyerap biaya produksi dan akan dilanjutkan kembali pengerjaannya pada periode berikutnya dengan menyerap biaya produksi kembali. Selanjutnya, yang ketiga ada persediaan barang jadi atau finished goods inventories. Adalah persediaan barang berupa barang yang sudah selesai melalui tahapan proses produksi dan siap dijual kepada pembeli atau diserahkan kepada pemesan. Selanjutnya itu berdasarkan beban-beban. Untuk perusahaan jasa, beban-beban untuk satu periode berupa beban-beban operasi. Sementara untuk perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur, yaitu beban-beban untuk periode terdiri dari adanya beban pokok penjualan dan beban-beban operasi yang terdiri dari beban penjualan dan beban administrasi. Kemudian aktivitas operasional jasa dan perusahaan dagang. Selain dari aktivitasnya, yang membedakan perusahaan jasa dan perusahaan dagang serta perusahaan manufaktur adalah dari perhitungan dan penyajian laba ruginya. Perusahaan jasa menyajikan laporan laba rugi biasanya dengan format single step. Artinya, pendapatan yang diperoleh langsung dikurangkan dengan semua beban untuk memperoleh laba atau rugi. Sedangkan pada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur menggunakan format multiple step. Perusahaan menyajikan penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan untuk mendapatkan laba kotor. Kemudian laba kotor dikurangi dengan semua beban operasi untuk mendapatkan laba rugi bersih. Kemudian perhitungan laba pada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Harga pokok penjualan adalah total harga perolehan atas barang yang terjual dalam satu periode. HPP merupakan akun kelompok beban. Nama lainnya adalah beban pokok penjualan atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu cost of goods sold. Harga perolehan atas barang dagangan adalah semua pengeluaran yang dibayarkan oleh perusahaan untuk memperoleh barang dagangan sampai barang dagangan tersebut siap untuk dijual. Selanjutnya ada istilah-istilah dalam kaitannya dengan arus harga perolehan atau cost flow. Yang pertama itu ada beginning inventories atau persediaan barang dagangan awal. Adalah total harga perolehan atas barang dagangan pada awal periode yang nilainya diambil dari nilai persediaan akhir periode sebelumnya. Kemudian ada cost of good purchase atau purchase, yaitu pembelian. Adalah total harga perolehan atas barang yang dibeli untuk satu periode. Nilainya yaitu pembelian kotor ditambah dengan biaya angkut pembelian, dikurangi dengan return pembelian, dan dikurangi dengan diskon pembelian. Yang ketiga yaitu ada cost of goods available for sale atau barang tersedia untuk dijual. Adalah harga
Total harga perolehan atas barang tersedia untuk dijual untuk satu periode yang dihitung dengan menjumlahkan persediaan barang dagangan awal ditambah dengan pembelian bersih. Selanjutnya ada harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Adalah total harga perolehan atas barang yang terjual dalam satu periode. Nilainya yaitu unit yang terjual dikali dengan harga perolehan per unit. Kemudian ada persediaan barang dagangan akhir atau ending inventories. Adalah total harga perolehan atas barang yang belum terjual sampai akhir periode. Nilainya yaitu unit yang tersisa dikali dengan harga perolehan per unit. Untuk perbedaan harga perolehan penjualan dan persediaan barang dagangan akhir yaitu untuk harga pokok penjualan itu dikali dengan unit yang terjual, sementara untuk persediaan barang dagangan akhir itu dikali dengan unit yang tersisa. Untuk persamaannya yaitu sama-sama dengan dikali dengan harga perolehan per unit. Selanjutnya ada penjualan, adalah pendapatan yang berasal dari hasil penjualan dalam satu periode. Nilainya yaitu unit yang terjual dikali dengan unit harga jual per unit. Kemudian ada dua sistem pencatatan persediaan yang digunakan perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur, perusahaan dagang, yaitu sistem pencatatan perpetual dan juga sistem pencatatan periodik. Untuk sistem perpetual, setiap terjadi transaksi yang berhubungan dengan barang dagangan, misalnya pembelian, retur pembelian, pelunasan utang atas pembelian barang dagangan, penjualan, dan retur penjualan, maka langsung mempengaruhi nilai persediaan sehingga akan dicatat dengan melibatkan akun persediaan dan barang dagangan. Sementara untuk sistem periodik, itu tidak langsung mempengaruhi nilai persediaan sehingga tidak dicatat pada akun persediaan barang dagangan. Untuk sistem perpetual, ini menggunakan kartu persediaan sebagai buku pembantu persediaan untuk setiap jenis barang yang digunakan untuk mencatat mutasi sehubungan dengan persediaan. Sehingga nilai persediaan barang dagangan dapat diketahui setiap saat dengan melihat saldo akhir dari kartu persediaan. Sementara itu, untuk sistem periodik tidak menggunakan kartu persediaan, sehingga nilai persediaan akhir baru diketahui setelah perusahaan melakukan perhitungan fisik persediaan. Hasil dari perhitungan fisik ini berupa unit yang tersisa pada akhir periode. Selanjutnya, nilai persediaan akhir akan dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dikalikan dengan harga perolehan per unit. Harga pokok penjualan akan dihitung setiap terjadi transaksi penjualan dan akan dicatat pada kartu persediaan, sehingga harga pokok penjualan dapat diketahui setiap saat melalui kartu persediaan. Itu untuk sistem perpetual. Sementara untuk sistem periodik, harga pokok penjualan baru bisa dihitung setelah perusahaan menghitung nilai persediaan akhir. HPP dihitung dengan cara barang tersedia untuk dijual dikurang dengan nilai persediaan barang dagangan akhir. Selanjutnya itu perhitungan fisik. Persediaan di setiap akhir periode tidak wajib, karena perusahaan menggunakan kartu persediaan yang menjadi dasar informasi untuk nilai persediaan. Namun jika perusahaan tetap melakukan perhitungan fisik, maka diperbolehkan. Tujuannya untuk mengkonfirmasi kebenaran nilai persediaan menurut kartu persediaan. Jika terjadi perbedaan antara kartu persediaan dengan hasil perhitungan fisik, maka yang dijadikan acuan adalah hasil perhitungan fisik. Itu untuk sistem perpetual. Sementara untuk sistem periodik, perhitungan fisik persediaan di setiap akhir periode wajib dilakukan untuk menentukan nilai persediaan barang dagangan akhir. Jika perusahaan tidak melakukan perhitungan fisik, maka tidak diketahui berapa nilai persediaan akhir, sehingga saldo akun pada persediaan akhir periode masih sebesar nilai persediaan awal. Untuk sistem perpetual, jurnal penyesuaian terkait dengan barang dagangan akan dibuat jika perusahaan memilih tetap untuk melakukan perhitungan fisik, dan hasil perhitungan fisik berbeda dengan nilai persediaan menurut kartu persediaan. Jurnal persediaan ini melibatkan dua akun, yaitu persediaan barang dagangan atau inventory, dan harga pokok penjualan atau cost of goods sold, dengan posisi akun disesuaikan dengan kasusnya. Sementara untuk sistem periodik, jurnal penyesuaian terkait dengan barang dagangan wajib dibuat dengan tujuan untuk menghapus nilai persediaan awal dan memunculkan nilai persediaan akhir. Jurnal penyesuaian ini melibatkan dua akun, yaitu persediaan barang dagangan atau inventory dan harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Jurnal yang dibuat ketika perusahaan menghapus nilai persediaan awal adalah cost of goods sold di debit dan inventory di kredit. Jurnal yang dibuat perusahaan untuk memunculkan nilai persediaan akhir adalah inventory di debit dan cost of goods sold-nya di kredit. Untuk membandingkan pencatatan transaksi terkait persediaan barang dagangan antara sistem perpetual dan sistem periodik, jika pembelian barang dagangan secara tunai, maka di sistem perpetual, akunnya yaitu inventory
di debit dan cash-nya di kredit. Sementara untuk sistem periodik, cash pada cash, yaitu purchase-nya di debit dan cash-nya di kredit. Jika pembelian barang dagangan secara kredit, maka untuk sistem perpetual itu akunnya inventory akun pada akun payable. Inventory-nya di debit dan akun payable-nya di kredit. Sementara untuk sistem periodik, akunnya itu purchase di debit dan akun payable di kredit. Di dalam transaksi pembelian barang dagangan sering terjadi adanya biaya angkut. Biaya angkut ini bisa ditanggung oleh pembeli atau ditanggung oleh penjual, tergantung pada kesepakatan yang akan tertulis pada dalam faktur. Ada dua jenis kesepakatan terkait biaya angkut, yaitu FOB shipping point adalah suatu syarat kesepakatan di mana kepemilikan atas barang dagangan sudah beralih dari penjual kepada pembeli sejak di gudang penjual, sehingga yang membayar biaya angkut adalah pembeli. Jadi yang membayar biaya angkutnya adalah pembeli. Kemudian FOB destination point adalah suatu syarat kesepakatan di mana kepemilikan atas barang dagangan baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah barang tersebut sampai di gudang pembeli, sehingga yang membayar biaya angkut adalah penjual. Jurnalnya itu jika dibuat ketika membeli barang dagangan dan membayar biaya angkut pembelian. Untuk perpetual, akunnya itu inventory di debit dan cash-nya di kredit. Sementara untuk sistem periodik, akunnya yaitu flag in di debit dan cash-nya di kredit. Lanjut, ketika perusahaan mengembalikan barang yang telah dibelikan karena tidak sesuai dengan pesanan atau retur pembelian, namun penjual tetapi perusahaan tidak mengembalikan, namun penjual mengurangkan harga atas barang tersebut. Jika pembeliannya dilakukan secara tunai, maka pada sistem perpetual akunnya yaitu cash di debit dan inventory di kredit. Untuk sistem periodik, cash-nya di debit dan full cash return and allowance di kredit. Jika pembeliannya dilakukan secara kredit, maka untuk sistem perpetual akunnya yaitu akun payable di debit dan kreditnya itu ada inventory. Untuk sistem periodik yaitu akun payable dan di debit dan purchase return and allowance di kredit. Jika perusahaan melunasi utang atas pembelian barang dagangan pada periode diskon, maka pada waktu pembelian tertera syarat membayar misalnya 2/10 dan 1/30. Artinya jika pembeli melakukan pembayaran dalam jangka 10 hari, maka pembeli akan mendapatkan diskon sebesar 20% dari nilai pembeli dan jangka waktu pembeli melunasi utangnya adalah 30 hari, terhitung sejak tanggal pembelian. Maka untuk sistem perpetual, akunnya itu ada akun payable di debit pada inventory dan cash di kredit. Untuk sistem periodik yaitu akun payable di debit pada purchase diskon dan cash di kredit. Jika penjualan barang secara tunai, maka secara perpetual akunnya yaitu cash di debit, sales di kredit, cost of goods sold-nya di debit dan inventory-nya di kredit. Secara periodik, cash-nya di debit, sales-nya di kredit. Dan jika penjualan barang secara kredit, untuk sistem perpetual, akunnya yaitu akan receivable di debit, sales-nya di kredit, cost of goods-nya di debit dan inventory-nya di kredit. Untuk sistem periodik, itu akan receivable-nya di debit dan sales-nya di kredit. Selanjutnya, jurnal yang dibuat ketika kesepakatan FOB destination point, yang menanggung biaya angkut adalah penjual. Maka jurnal yang dibuat adalah di sistem perpetualan periodik yaitu flag out di debit pada cash di kredit. Ketika perusahaan menerima pengembalian dari pembeli atas barang yang telah dijual karena tidak sesuai dengan pesanan pembeli atau retur penjualan. Tetapi perusahaan tidak menerima pengembalian, namun perusahaan setuju untuk mengurangkan harga atas barang tersebut. Jika penjualannya dilakukan secara tunai, maka untuk sistem perpetual itu ada sales return and allowance di debit pada cash di kredit dan inventory di debit pada cost of goods sold-nya di kredit. Kemudian untuk sistem periodik itu ada sales return and allowance di debit dan cash-nya di kredit. Jika penjualan dilakukan secara kredit, maka untuk sistem perpetualnya itu ada sales return and allowance di debit dan account
receivable di kredit. Dan inventory di debit, cost of goods-nya di kredit. Untuk sistem periodik, sales return and allowance-nya di debit dan account receivable-nya di kredit. Kemudian ketika perusahaan menerima uang atas pelunasan piutang pada periode diskon, maka jurnalnya itu pada perpetual dan periodik itu cash di debit, sales diskon di debit, pada account receivable di kredit. Selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian. Sama halnya pada perusahaan jasa, jurnal penyesuaian dibuat pada setiap akhir periode untuk menyesuaikan beberapa akun agar saldo akun ketika disajikan dalam laporan keuangan sudah menunjukkan nilai sebenarnya. Ada tambahan penyesuaian yang dilakukan pada perusahaan dagang, yaitu jurnal penyesuaian dibuat untuk menyesuaikan akun persediaan barang dagangan. Jurnal penyesuaian ini melibatkan dua akun, yaitu persediaan barang dagangan atau inventory dan harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Jika perusahaan menggunakan sistem perpetual, maka penyesuaian terhadap akun persediaan dagangan akan dibuat ketika perusahaan memilih tetap melakukan perhitungan fisik persediaan dan hasil perhitungan fisik berbeda dengan nilai menurut catatan atau kartu persediaan. Jika perusahaan menggunakan sistem pencatatan periodik, maka jurnal penyesuaian dibuat dengan tujuan untuk menghapus nilai persediaan awal dan memunculkan nilai persediaan akhir. Kemudian laporan keuangan pada perusahaan dagang. Jika perusahaan menggunakan sistem pencatatan perpetual, maka nilai cost of goods sold dapat langsung diperoleh dengan melihat pada kartu persediaan. Namun, jika perusahaan menggunakan sistem periodik, maka sebelum menyusun laporan laba rugi, maka perusahaan lebih dahulu menghitung harga pokok penjualan untuk periode tersebut. Setelah itu, baru perusahaan menyusun laporan laba rugi. Kemudian, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan akuntan kas, dan catatan atas laporan keuangan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.